warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah, bersama Ibu Nur dalam pembelajaran online hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita telah memasuki pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. 2. Dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. 3. Dengan berdiskusi, siswa dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan tanggung jawab warga masyarakat. 4. Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 5. Dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Baiklah, silahkan Ananda baca di halaman 63 dan 64. Di situ ada bacaan tentang kerja bakti. Nah, dari bacaan tersebut, kita bisa menemukan berbagai macam informasi tentang bacaan atau teks tersebut. Untuk lebih memahami dan lebih mengerti apa yang tercantum di dalam bacaan tersebut, biasanya kita menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan dengan menggunakan kata tanya yang sudah diberikan sebelumnya, seperti kapan, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa membaca dengan seksama dan menjawab pertanyaan itu akan semakin melatih keterampilan dalam menemukan informasi secara tepat. Nah, anak-anakku, dari bacaan yang tadi itu menjelaskan tentang musyawarah yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam masyarakat itu ada yang disebut dengan tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Semua warga masyarakat harus dengan rasa tanggung jawab melaksanakan segala keputusan di dalam musyawarah tersebut. Jadi, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban.
hak itu apa? Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, selain hak, manusia juga punya kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lainnya dan tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Karena hak dan kewajiban itu kan bersifat kodrati yang melekat pada kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, mari kita simak bersama-sama. Bagaimanakah bentuk hak sebagai warga masyarakat? Jadi, hak itu kan merupakan tadi ya, yang mutlak dimiliki oleh seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat yaitu yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Itu adalah hak semua warga. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Makanya tadi dilakukanlah kerja bakti, gotong royong untuk membersihkan lingkungan supaya lingkungan tetap bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memeluk, memilih, dan menjalankan agama. Yang keenam, berhak berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, bebas atau berhak mengembangkan kebudayaan daerah. Ini adalah bentuk-bentuk dari hak atau sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Nah, selanjutnya bentuk kewajiban. Nah, tadi telah dijelaskan ya, bahwa kewajiban itu berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, sebagai warga masyarakat, harus melaksanakan semua kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bagaimanakah bentuk kewajiban warga masyarakat itu? Nah, yang pertama, kewajiban masyarakat adalah mematuhi atau memenuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, itulah bentuk-bentuk kewajiban kita dalam hidup bermasyarakat. Anak-anakku yang tercinta, kita ini merupakan masyarakat yang hidup di suatu wilayah. Salah satu hak kita sebagai warga masyarakat adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, sehingga dari pekerjaan tersebut, dari hak tersebut, semua warga negara
berusaha untuk menjalankan berbagai macam usaha dalam bidang ekonomi. Tujuannya untuk apa? Yaitu tadi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, adapun jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat kita adalah ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, ada jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jenis usaha yang dikelola sendiri adalah usaha yang dikelola sendiri dengan modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Nah, adapun contoh-contoh usaha ekonomi perseorangan atau yang dikelola sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian ini dikelola oleh perorangan karena biasanya memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan pesawahan dan tegalan saja. Namun memang ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Banyak ya contoh-contoh pertanian di lingkungan kita. Ada yang menanam padi, menanam palawija, dan sebagainya. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan ini biasanya yang berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, di pasar, warung, atau toko kelontong. Ya, jadi yang dilakukan secara sendiri atau dikelola sendiri biasanya usaha perdagangan yang berskala kecil atau sedang. Yang ketiga, usaha jasa. Nah, salah satu contohnya ini ya, usaha potong rambut. Ini termasuk ke dalam usaha jasa yang dikelola oleh sendiri. Atau contoh yang lain, fotokopi, bengkel, ya, penjualan pulsa. Nah, ini dikelola oleh perorangan. Yang keempat, industri kecil. Jadi, industri kecil ini dikelola oleh perorangan atau industri rumahan ya biasanya atau home industry. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, itu termasuk ke dalam usaha yang dikelola oleh sendiri. Jadi ada 4 ya, usaha pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Nah, itulah beberapa usaha yang dikelola oleh sendiri. Yang kedua adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama-sama, baik dari segi modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Adapun bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, firma. Firma adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Nah, setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan, sehingga risiko kerugian pun ditanggung bersama. Usaha yang berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Usaha ini adalah usaha yang memiliki 2 macam anggota atau sekutu. Nah, di sini ada yang disebut sebagai sekutu aktif
dan ada yang disebut sebagai sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Nah, pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya adalah PT Pembangunan Jaya. Selanjutnya yang keempat adalah Badan Usaha Milik Negara, BUMN. BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. BUMN ini dapat berbentuk perusahaan umum atau perum. Salah satunya adalah perum peruri, percetakan uang negara. Dan bisa juga dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Contohnya PT Kereta Api Indonesia. BUMN ini biasanya bergerak dalam bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Nah, di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, atau perusahaan daerah, yang merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah, yang bertujuan untuk ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Nah, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kelima adalah koperasi. Nah, di Indonesia juga berkembang usaha bersama, yaitu koperasi, yang bertujuan untuk mesejahterakan anggotanya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayo, siapa yang tahu? Siapa Bapak Koperasi Indonesia? Ya, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Makanya beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Banyak sekali jenis koperasi yang berkembang di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini adalah
koperasi dengan usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang baik. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini menyediakan layanan simpan pinjam. Menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kembali kepada anggota. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Nah, koperasi ini menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Anggotanya biasanya para produsen atau para pengusaha, misalnya pengusaha batik, pengusaha tempe, tahu, serta sapi perah. Yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi jenis ini menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan, koperasi sewa gedung, dan lain-lain. Yang kelima, koperasi serba usaha. Koperasi ini mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi ada, simpan pinjam ada, penyedia bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Nah, contohnya koperasi unit desa. Itulah bentuk-bentuk koperasi atau jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari. Hari ini kita telah belajar tentang bagaimana cara mendapatkan informasi, yaitu dengan membaca dengan seksama dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, kita telah belajar bagaimana perbedaan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Dan yang terakhir, kita telah mengetahui berbagai macam jenis usaha ekonomi, baik yang dikelola sendiri maupun kelompok. Itu ya, yang telah kita pelajari pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah Anda sudah paham? Apabila belum paham, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group atau bisa di kolom komentar ya. Nah, baiklah anak-anakku, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.